Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya itu tentang keangkuhan itu ya. Tentang Keakuan. Ya, keakuan. Di sini saya punya cerita itu seorang Nabiullah yang namanya Sulaiman. Karena kekayaan dia langsung ingin memberi makan semua makhluk yang ada di bumi ini. Ini kan suatu keakuan juga ini namanya. Terus saya mau bercerita lagi seorang nabi yang katanya dia memimpin kaum Bani Israel, yaitu Nabi Musa. Dia pernah mengakui dirinya seorang alim dan terus terang kepada umatnya, barang siapa atau kata lain siapa di muka bumi ini yang paling alim, wahai Bani Israel, itu kan yang jawab langsung Musa sendiri. Ya Musa. Saya ini Musa. Nah, itu ya Musa itu pernah gitu. Terus itu kan keakuan. Nah, yang saya tanyakan di sini kok para nabi itu kok keakuannya bisa gitu loh, apalagi seperti saya ini yang mau belajar tentang dinul haq atau tauhid ya. Terus di saat itu di sini saya mengkaji, saya tahu tadi Gus mengatakan ini anallah wala ilaha illa ana fa'budni, itu termasuknya itu. Dan sesungguhnya saya ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah fa'budni. Nah, terus di situ saya cerita bahwa Sirul Asror setelah adanya pengakuan anallah, terus saya ingin di situ kok seakan-akan saya bercerita lagi, karena ini pendapatnya terus ceritanya Nabi Musa alaihissalam setelah dia di Bukit Sinai langsung berbicara kepada Allah, maka dia disebut kalamullah, Nabi yang bisa berbicara langsung kepada Allah, yang akhirnya setelah dia tahu hanya berbicara pada Allah, ingin bertemu, ya ujung-ujungnya ingin bertemu Allah langsung gitulah. Maka diizinkan, yang akhirnya Musa tidak kuat karena Allah mau datang gunung jeblok gitu Gus, gunung Tursinan jeblok lah, terus Musa kan pingsan gitu Gus. Lah terus pikiran saya, angan saya, kok bisa ya ingin bertemu Allah padahal Nabi Musa aja nggak kuat. Terus saya mau tanya ini, apakah saya bisa bertemu Allah dengan zatnya? Dan setelah itu maka Allah akan bicara sama saya sanggup menemui kamu. Nah, terus saya takutnya nanti gunung-gunung di Jawa Timur jeblok, gimana Gus? ngoten nggih. Sampun. Ya ini istilahnya saya mau berbicara dengan hati saya sendiri gitu Gus ya. Kesimpulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang didawuhkan Allah dalam Al-Quran jangan lantas kita elek mentah-mentah. Maksud gunung itu jangan dimaksud gunung-gunung itu. Ingat, Nabi itu belum tentu Rasul. Kalau Rasul mesti Nabi. Ini perbedaannya apa? Dalam pandangan hakikiyah, Nabi itu belum sampai memegang Sirul Asror. Belum. Kalau Rasul sudah. Sampai lihat al ulama'u warasatul anbiya. Makanya jangan heran
kalau banyak ulama itu hanya menyampaikan hukum-hukum syariah. Yud sewu. Ngomong Nabi Musa ada sejarah. Sebelum dia mendapatkan wahyu kitab Taurat, dia disebut nabi. Disebut nabi. Pernah diperintahkan Allah untuk berguru nang Nabi Khidir. Nabi Khidir, kita sebut Nabi Khidir padahal beliau sudah Rasul. Itu pun mohon maaf, memberikan pelajaran-pelajaran yang bersifatkan hakikat makrifat belum bisa diterima oleh Nabi Musa pada saat itu. Dihadapkanlah satu pelajaran terkait 3 hal. Pertama adalah membocori kapal. Kedua, membunuh anak kecil. Yang ketiga adalah membangun pagar. Oleh karena Nabi Musa memegang hukum syariat saja, nggak paham maksudnya, akhirnya protes. Apa yang terjadi? Perpisahan. Awal kejadian itu sudah diingatkan. Selama kau masih memandang hukum syariat, kau tidak akan pernah bisa menerima pengajaranku. Berhubung wong namanya berguru, tetap pun saya ngaku salah, tolong dikasih kesempatan untuk ikut jenengan. Akhirnya dihadapkan pelajaran kedua, itu pun masih protes. Bahkan terakhir pengajaran ketiga dengan sangat terpaksa guru dan murid ini harus berpisah. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kau masuk ke dalam pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, kalau statusmu masih kok gawah, nggak ada harapan bisa. Kau status orang kaya, status orang alim masih kau bawa, nggak jadi kau. Pasti berpisah jua, nggak bisa. Andai kata kau ingin mondok di Ponpes Jaya Baru ini, mohon maaf, menerima pengajaran ini kok yok sik kok unggul no syariatmu, artinya kepinteramu gak masuk, gak bisa kau menerima maksud daripada pengajaran ini. Sebab khusus apa yang kuajarkan Bapak Ibu ini punya sejarah. Kalau boleh saya sejarahkan. Tahun 95 sampai tahun 2000 saya lebih fokus mengajarkan anak santri pondok itu di dunia syariah. Mulai dari kitab fikihnya, kitab nahwu sorofnya, kitab hadisnya, udah saya bekali. Tapi ketika saat masuk tahun 2000, Allah menyuruh ngeringkes ganti persenelang. Jadi apa? Jadi kitab syariat saya ringkes, saya masukkan lemari, saya diperintahkan untuk khusus mendidik tentang tauhid. Nah, sampai detik iki, sampai detik niki. Itu maksudnya supaya Anda, hei orang yang bersyariat, jangan hanya diem di situ, naiklah kau ke hakikat. Lah, kak nang torikoh sik Gus. Torikoh iku sudah kau bawa sejak kecil. Sholat iku torikoh, jalan. Syariat ngelmu sholat iku, torikoh nama sholat itu, hakikat tujuanmu. Bener no tujuanmu. Apa tujuanmu sholat? Awali
Ya golek ganjaran, Bos. Golek surga. Awalnya kan gitu. Lah tak benerno, dibenerno Allah lewat jalur hakikat. Tujuanmu sholat iku manggi Gusti. Tujuanmu sholat iku adalah metui bertemu Allah liqa. Bukan golek ganjaran, bukan cari surga. Surga ganjaran itu ciptaane Allah iku makhluk. Biyen dulu waktu syariat gak popo. Nah iku ning hakikat ben tujuanmu bener ketemu Allah. Kalau tidak mau jangan heran. Sampai umur swidak 70 80 alimo kaya apa salatmu mesti rusak. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim. Ya apa itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Mesti lali ya. Wong sing salat iku dilebokno neraka wel. Fawailun utawi kerusakan kang banget. Nah iki bahasa individu neraka wel. Fawailul bagi siapa? Lil musallin, orang yang sholat. Aduh, hati-hati bos. Nek sholat ojo guyon. Sholatnya orang yang bagaimana musallin iku? Alladzina hum fi sholatihim, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu sholatnya orang yang selalu melalaikan Allah. Ya mesti pak, selalu lalai. Sing ngile iku amplopan. Allahu Akbar. Iki adoh iki rek Jawa Tengah ya. Mesti kandel iki rek ngene. Paling tidak tak hitung-hitung perjalanane tok ae bensine PP 500 durung tole 1.500 dadine jumlahe. Wah jelas iki kok paling tidak ya 20 atau 15. Allahu Akbar. Sing dieling-eling ngono. Karena apa? Karena orientasi kita ketika melakukan apapun itu dari nafsu kita sendiri. Ya itu Pak, musallin sing sahun ini ada situ. Makanya ojo heran siapapun kita, tidak akan pernah ada ketetapan hukum pasti aku selamat atau gak selamat sik mamang. Aku umpama aku kiai internasional. Iku lo belum pasti aku kok selamat apa gak ero. Gak tahu. Aku kok mlebu swarga apa gak tahu. Di dalam hati kita masih ada asyak, mamang. Ngomongnya nang jopo aku iki, wong kok aku bakal selamat bla 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 nek ngikut aku, sarungku gecok ono. Ya keplorot Pak, nek sarungmu iku ya men gandoli. Allah. Tapi coba kalau jenengan sudah masuk di dunia hakikat dan Anda itu mengamalkan dengan yakin dzikir sirul asrar, mesti dalam hatimu ada ketetapan hukum pasti. Nek selamat yo selamat, nek gak selamat yo gak. Iku mesti wis. Bentuk insya Allah itu bentuk mamang kita. Mamang. Makanya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ay dinu tauhid. Allah mengutus utusannya Muhammad itu di tengah-tengah kita untuk membawa hidayah, petunjuk, wa dinil haq dan agama yang untuk mengesahkan Allah supaya tujuan sholat sampan ini betul-betul bertemu Allah. Tapi ilmu iki ketika manjing di tengah-tengah umat langsung didupak. Ayo, sopo kiai sing wani ngajarni tentang masalah
tentang dinut tauhid, hakikat makrifat ketika saat zaman sebelum Sayyidina Ali sampai tahun 2014. Kano sing wani. Iya Pak, begitu masuk langsung ditendang. Akhirnya apa? Akhirnya beliau itu berdakwah itu secara sembunyi. Akhirin dadekno jenengan kali kula niki bingung. Pengen ketemu Gusti Allah, inji. Tondo ningku nek awakmu wis ketemu galihe kangkung, ya wis ketemu. Bingung. Terus maneh di dalam ilmu sejati, ayo sing tau mlebu, mesti ana dawuh ngene. Ketika awakmu kok dzikir, salat daim, awakmu kholwat, awakmu melakukan kholwat utawa topo, engko nek awakmu wis dipethuki dirimu, yaiku awakmu wis makri, padahal iku sanepan. Iya Pak, dipethuki sampean dhewe dari unsur lawama bisa, mutmainah bisa, amarah juga bisa, nafsiyah juga bisa. Waktu dzikir Allah moro ning ngarep sampean ana wajah persis ambek jenengan. Terus langsung laporan ambek gurune. Yi, kula pun ketemu awak kula dhewe. Oh iya wis, iku wis makrifat. Yun sewu, iku sanepan Pak. Kita lihat bagaimana yang disebut amal arif, yang disebut makrifat itu bagaimana? Apakah si ruh itu bisa melihat Allah? Bukan. Apakah ruh itu tunggal nang Allah? Bukan. Ternyata jawabannya apa? Amal arifuna la yarawna li anfusihim say'an. Dirimu sudah enggak ada. Bagaimana kau bisa melihat kau sudah tidak ada? Bagaimana perkara yang tidak ada itu bisa melihat yang ada? Enggak bisa. Lah terus katanya bertemu Allah makrifat itu yang bagaimana? Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang sebagai isim fa'il yang ada, cuman yang ada, berarti yang bisa melihat yang ada adalah yang ada itu sendiri. Bingung tambahan. Kopi ae diiringno. Wis gak apa-apa. Bingung sik. Wis tah, yakinkanlah dirimu walaupun bingung dari pemahaman musyahadah. Arif iki mau sing penting proses sirul asrmu tegakkan. Nanti akan dipahamkan dewe Pak. Sebab itulah yang tidak bisa aku gambarkan dan aku terangkan. Laisa kami sayun. Umpama bisa kami sebut mengikuti Al-Quran, innani anallah, di dalam dirimu hidup akan berkata, yo aku iki Allah. Ngunung sing rungokno lan sing ngomong sak paket, artinya satu pelaku. Wis Gus tambah bingung ngaji nang pean. Wis ngene ae. Biar enggak terlalu bingung, ya duren jangkoan, leren. Wis ngono, gak usah sampeyan medenteng-medenteng kaya wong ngeden. Wis ta, engko bayi iku walaupun jenengan nyun sewu, durung wayahe metu dendena ya gak iso met. Engko nek wis wayahe metu, metu dhewe bos, ngono lho. Wis akhirnya apa Nabi Musa disebut nabi. Falamma ataha nudia Musa. Musa mau dijadikan rasul, maka Allah memerintahkan Musa untuk menemui Allah. Falamma ataha, tatkalane Nabi Musa datang. Itu di dalam surat Toha ayat 11 sampai 14. Iku didawuhake nudia
Ya Musa, ketika Musa itu diundang Allah untuk bertemu pada Allah, Allah berkata, Inni ana rabbuka. Sesungguhnya aku itu Tuhanmu. Lagi kan masih ada dua, Pak. Berarti jenengan dipanggil Allah lewat dinu tauhid ini, jenengan terima. Ini belum ahad. Masih ada dua, jenengan dengan Allah. Itulah jatuhnya jenengan ini waktu ada di titik sirul asrar di pos pertama su'aul basiroh, rasa. Berarti Anda sudah mempunyai satu keimanan, apapun yang muncul dan keluar dalam diri jenengan itu atau di luar diri jenengan itu datangnya dari Allah. Tapi masih ada dua. Inni ana rabbuka, kata Allah, Musa, aku iki Tuhanmu. Oh iya. Berarti keakuan Musa masih ada sebagai penghadap yang menghadap, mata yang untuk melihat. Ketika itu Allah sudah mengatakan dan meletakkan Anda di muraqabah. Ya, muraqabah. Berarti ketika jenengan iki sudah jalan sirul asrar di pos pertama rasa tadi, Anda dimasukkan di jalur muraqabah. Muraqabah. Apa? Dalam hatimu Allah sudah merasa dekat. Allah sudah merasa dekat. Inilah yang dimaksud Rasulullah. Imanmu itu harus ihsan. Harus ihsan. Ihsan itu benar. Benar berarti imanmu hanya pada Allah lah. Itu disebut ihsan. Sapa sing imami mang atimu nyawang Allahnya? Allah. Ati sing ngomong. Tapi nek lesan sing ngomong Cak Samsu. Nah. Kan ditanya orang lain, siapa sing imam ini? Cak Samsu. Tapi hatimu ngomong Gusti, hidup itu yang menguasai Cak Samsu. Inni ana rabbuka. Mengapa Allah dawuh seperti itu? Mengapa Allah itu menghadapkan pos pertama su'aul basyirah supaya Anda imannya itu betul-betul ihsan. Kalau sudah ihsan wa amilus salihah, kudu ngelampai, kudu nerusno, kudu mengasah su'aul basyirah, rasa tadi. Sebab di situ ada dawuh fahla na'laika. Fahla Musa, fahla lepasen na'laika dua sandalmu. Duh. Iki sampean bingung, masuk sandal-sandal ngene iki ya? Bukan. Makanya gunung mang bukan gunung-gunung sing jemunuk niku. Mbok nek gunung loro niki lho ya. Aku tak ngadep sono, engko aku nek gak ngono diceladu ibu. Fahla nak apa? Coploken. Fahla coploken. Apa sing dicoplok? Nak laika sandal loro ira. Iku maksude duduk sandal iki, Bos. Loro mau lho, Musa dengan Allah. Bingung maneh. Sik cah rokokan sik. Tadi kan ketika saat jenengan su'aul basyirah merasakan adanya Allah dalam dirimu dan di luar dirimu, karena dengan dialah Anda bisa rukuk sujud lungguh lah gitu dah. Oke, ada dua. Ada yang mengadekkan atau mendirikan, menggerakkan, ada yang didirikan atau yang digerakkan. Oke, ada dua. Yang menggerakkan disebut Khalik Allah, sandal siji. Yang digerakkan makhluk aran roh sampeyan loro, iki sandal.
lepasan. Sehingga nanti disebut ainul basirah, bertemu, melihat. Bingung maneh. Allah gak ono. Terus roh si salik yo harus gak ono. Udah. Saiki bingung tentang ilmu. Engko nek wis praktek, engko lak didunungno Allah dhewe. Fanakan keduanya. Karena itu masih nama. Nek isih nama senajano Allah nama iku sik makhluk. Paham? Sebab apa Musa awakmu kok yo tak suruh melepas sandal loro, sebab innaka bilwadil muqaddasi tua. Karena kau ini lo ning Babu Salam mau masuk ning apa bilwadil muqaddasi tua, lembah yang saya sucikan, itulah makom musyahadah. Berarti kalau sudah di musyahadah ahad itu tidak ada makhluk yang disebut ruh si salik, tidak ada nama Allah, itu harus fana. Di dalam hikam Allah katakan beliau makolahnya mengatakan la ibsorun, sing madhep sing nyawang ya wis fana, wa mubsorun, yang dihadap atau yang dilihat iku ya wis fana, wa basorun, mata untuk melihat yo harus nggak ono kabeh. Itulah yang dimaksud sejatine wujude Gusti, yang dalam Al-Qur'an Allah katakan sing sik bingungno sampean ya iku disebut laisa kamislihi. Umpama oleh tak duding iki lho bos iki lho, nek wedok bus, nek lanang bos. Iki lho bus. Sing tahu belajar ilmu sejati jelas langsung dong. Oh iya. Ya apa, bagaimana kau menyebut, bagaimana kau bisa menggambarkan? Gak bisa. Inilah musyahadah. Setelah itu Musa melepaskan kedua sandalnya. Jenengan pingin masuk di Masjid Al-Mubarakah, boleh, sandalmu harus kau iku syariate. Coba ojo dicoplok, digemplang takmir. Karena min asrofil majalis, itu tempat yang disucikan khusus untuk menyembah Allah. Cuman herani Allahu Akbar, wedhus ono kene. Akbar, amplop ono gini. Ini kebanyakan umat manusia. Berarti duduk masjid iku yang dimaksud, duduk bilwadil muqaddasi tua yang dimaksud itu bukan, tapi inilah alam musyahadah. Wa anakhtartuka, aku milih nang awakmu Muhammad. Kui tak jadikan sebagai pilihanku, fastami lima yuha, dengarkan apa yang kusampaikan ini. Ketika Anda sudah melepaskan, mendengarkan dawuh ini, isine dawuh innani anallah la ilaha illa ana. Artinya apa? Hakul basyirah muncul dalam hatimu. Apa? Keakuannya Allah yang segala-galanya, setelah hilangnya keakuan selain Allah. Iku pahamane ngono. Innani, sesungguhnya saya, ana, ya saya, iku Allah, disebut Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, saya. Oleh karena itu fa'budni, sembahan aku, wa aqimis shalah, tegakkan salat, lidzikri, untuk mengingatku. Berarti salat secara syariat itu satu ya, iku hal yang termudah untuk bertemu Allah. Kedua,
mohon maaf, yang dimaksud sholat secara syariat ini bisa dikatakan mudah bertemu Allah manakala rohaniahmu itu juga sholat. Ini yang dalam ilmu sejati disebut sholat daim. Illal musallin illal musallin, kejaba wong sing sholat, di dalam sholatnya itu daimun, langgeng. Berarti mlebuhe roh iki isok sholat, iku kuncinya ada di sirul asrar. Pun jalan Pak nek ngeten. Jalan. Tapi bukan persoalannya aktivitas sholat secara syariat sajalah yang bisa untuk kita bertemu Allah. Ndak, di luar aktivitas sholat pun juga harus bertemu Allah. Kuncinya ada di sirul asrar. Setelah itu barulah ketika detik-detik pertemuan itu, mengapa gunung itu hancur. Itu bukannya ketika saat sampean suluk wusul ning kene makrifat nang Allah meledak kabeh. Bukan. Apa? Hukum dohiriyah di dalam hatimu, mohon maaf, gunung meledos itu maksudnya selain Allah di dalam dirimu sudah rusak. Wis gak kanggo, gak fungsi. Aku mau gak ada ya. Ini yaumil qiyamah sebetulnya itu. Hari kiamat semua dihancurkan Allah. Artinya keakuanmu, makhluk siapapun dalam hatimu sudah enggak fungsi. Karena yang ada hanyalah Allah. Di sini Bapak Ibu, maksudnya di situ. Bukan gunung ku mbalatos madem meleleh akhirnya semaput. Nabi Musa kan semaput. Artinya jenengan hati sampean wis gak iso dijak ngomong urusan dunia, enggak bisa. Karena sudah musyahadah. Hati sudah lalai terhadap urusan dunia, urusan selain Allah sudah nggak bisa sambung, nggak bisa. Kalau sudah jatuh di sini jenengan di musyahadah, pertanyaannya adalah sekarang tugas Anda untuk melebarkan sayap kemakrifatan sampeyan dari mahfud ke maksum, dari fana ke kamil, kamil ke bakok. Di sini otomatis kembali lagi setiap aktivitas apapun yang dihadapkan Anda, terus bertemulah Allah di situ. Ittaqullaha haitsuma kunta, kata Rasul dalam satu hadis, tetaplah kau bertemu Allah dimanapun kau berada. Kalau Qur'annya, ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum. Ojo sampak kau mati dulu sebelum makrifat nang Allah dan ngembang no makrifat itu. Jadi Pak, jangan khawatir, enggak meledos gunung-gunung gini, enggak meledos. Enggak, mboten, tidak meledos Pak. Jadi seng-sengi gak ajur mboten. Iku maksudnya itu selain Allah dalam hatimu itu rusak. Sudah meledos ya iku laksono ngoten. Laksana seperti itu. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum Gus. Saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Kemungkinan orang-orang Islam yang sering membaca Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai selesai, di situ insya Allah pernah membaca, cuman pribadi saya itu lupa ayat dan suratnya. Di situ ada ayat yang menjelaskan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang saya mohon pencerahannya, ma ta'malun itu apa? Ma yang kaitannya ada ibadah atau ma seluruh aktivitas manusia? Mungkin itu Gus yang saya mohon pencerahan. Terima kasih.
Allahu tawi Gusti Allah iku khalaqakum, yang menjadikan kau semuanya makhluk. Wis, iki cara syariat bisa menerima. Bisa. Sadar kalau kita makhluk yang menciptakan itu adalah Allah. Sadar. Baik secara syariat maupun secara hakikat. Tapi ayat itu tidak berhenti di situ. Itu kalau nggak salah surat apa itu? Surat Yunus. Coba di situ dicek. Tapi kalau kelanjutan kalimah iki dawu iki ada wama ta'malun. Apakah wama dan apapun yang terjadikan pada dirimu itu hanyalah yang bersifatkan ubudiyah, perkara yang baik-baik saja atau yang selainnya? Tergantung, terserah saya menjawab dari sisi mana. Tapi biar tidak salah paham, saya jawab dari sisi syariat dulu. Jelas perkara yang ada kaitannya dengan ubudiyah, ibadah. Sekarang saya naikkan ke hakikat. Kalau ubudiyah aja, terus lantas siapa yang menguasai di dalam perkara selain ubudiyah? Mohon maaf, sekali lagi saya tidak mengurangi rasa hormat saya pada saudara-saudara saya di kepahaman syariat, loh, enggak ya. Cuman saya mencoba untuk menggugah hatimu untuk berpikir lebih jernih lagi. Kalau selain ubudiyah itu ada sosok penguasa lagi, terus bagaimana tentang ayat yang mengatakan walillahil malikal mulki tu'til mulka, dan atau ayat walillahil masyriq wal maghrib, walillahilan iku tetep kedue Allah opo al musyriku utawi jagat wetan, wal maghrib sampak jagat kulon, barat makhluk siapapun yang menguasai Allah. Kalau toh wama ta'malun kita artikan hanya ubudiyah saja, berarti ono Allah maneh nek ngono. Sakliyane Allah sing nguasai kebenaran, berarti ada Allah dua nek ngono. Dua penguasa. Yo sampean ngen-ngen dengan hati yang jernih. Padahal Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 115 bahwasanya jagat wetan sampai jagat kulon, sekecil makhluk berupa atom atau beleduk, itu yang menguasai hanyalah Allah. Kalau saya jawab wa ma ta'malun itu dari sisi hakikat, maka jelas apapun yang bersifatkan miturut syariat ngibadah atau tidak, itu tetap wa ma ta'malun di situ. Tidak ada daya upaya apapun dan kekuatan apapun si makhluk itu illa billah, adanya karena datangnya dari Allah. Inilah Bapak Ibu kemurnian keimanan kita dalam bertauhid untuk mengesahkan Allah. Jawabannya ada di hakikat makrifat. Barang siapa ketika saat menghadap Allah besok di akhirat, manakala di dalam hatinya itu ada sebiji sawi syirik, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Tahu syirik ya? Ya bunayya la tusyrik billah
Inna syirka la zulmun azim. Walaupun sebiji sawi ada syirik di dalam hatimu, tidak akan pernah kau akan bisa bertemu Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika Anda suluk, ketika Anda beribadah, jangan sekali-kali dalam dirimu itu ada sandal dua. Jangan. Malah ada yang berani begini, Pak. Ketika kamu suluk, berobitohlah padaku. Waduh, hebat men ya. Hebat men. Saya acungi jempol, berani banget jenengan. Hadapkanlah wajahku terhadap wajahmu. Bila perlu, gedekno fotoku ning ngarepmu. Hebat men. Terusno, ayo terusno. Wis mampu lemah model-model. Tidak kita gunakan sisa umur hidup ini di dunia untuk bertobat menghadap pada Allah. Malah justru sebaliknya menebar pemahaman yang keluar dari tauhid. Kau bisanya sampai pada Allah lewat aku. Oleh karenanya, ketika saat kau berobitoh, hadapkan wajahku padamu. Hebat. Aku katakan hebat. Hebat, berani. Berani. Padahal kalau kita buka tentang robitoh di dalam surat Al-An'am 79, bagaimana Nabi Ibrahim ketika menghadap Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Begitu. Wajhiya yang mana? Lilladzi fataras samawati wal ard. Dialah yang menciptakan dan yang menguasai jagat langit dan bumi. Siapa? Bahasa syariat Allah yang laisa kamislihi. Mengapa kita arahkan, kita balik ayat itu terhadap makhluk? Hadapno yo wajahmu nang wajahku, bayangno wajahku. Wis tah nyampe nang Gusti Allah. Nyun sewu Pak, kulo pelakuni melakukan puluhan tahun seperti itu, mumet ning nggone mukasyafah. Wis Nyun sewu sekarang direvolusi. Katakan yang hak itu hak, katakan batil itu batil. Udah jangan ribut masalah dunyo. Ya. Ribut toh pengikutmu itu bagaimana sisa umur ini lekas bisa sambung dan bertemu Allah. Itu loh yang harus kita upayakan untuk melakukan didikan terhadap pengikut itu. Harus begitu. Kok sibuk Jakarta? Tak mana yo? Iuran ben bulan. Allah, udah. Kita sudah dihadapkan penghujung masa. Udah, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Jikalau umat ini kita dudukkan di tempat yang benar ketauhidannya pada Allah, aku yakin kita nggak ribut sanad si A si B si C, kita nggak ribut nasab. Oh, kene gak nasapi, gak sah. Tak pisui kapon ya. Langsung saya buka terhadap surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kau Muhammad, iki Allah dawuh langsung pada Muhammad. Injil Gusti umpama. Sesungguhnya kau Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk dan bimbingan terhadap umatmu atau terhadap sekalipun orang yang kau cintai, orang yang dekat padamu. Nggih, lho karena Rasulullah melepaskan keakuan dirinya.
Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk, membimbing, mengarahkan iku Allah terhadap man orang yasha yang dikehendaki. Tidak harus dari nasab, harus dari nasabe sing becik-becik. Nek nasabe wali, nek gak wali gak iso awakmu, ku nek golek gendeng-gendeng. Ya Allah, udah. Jadi propaganda yang seperti itu jangan lagi ditaburkan di tengah masyarakat. Masyarakat ini sing bingung, Cak. Bingung. Tak takoki Mbah umure pinten? Swidak nak, 70. Iya, ana sing 80. Sampun ana tanda-tanda wusul nang Allah, Mbah. Durung blas. Sampe nek gak duwe dhuwit sumpek, Mbah. Nggih sumpek. Ngono. Lah nek barang sampean iku diothik uang muring-muring. Oh, temenan muring-muring. Wong iku hasil keringetku ae. Nyun sewu, pelaku iki aku takon, kita anggap orang ahli wirid, ya, ahli macam-macam, ahli dzikir katanya. Jawabane ngoten. Allah ya karim pun. Jadi wa ma ta'malun iki secara hakikat adalah segala apapun yang timbul dari hambanya itu betul-betul dari Allah. Nek api Gus kula sik saged nrimo. Lah nek pas timbul nyolong, mencuri, mosok si Gusti Allah mencuri. Nek cara dipikir akal bener sampean. Iya Gusti Allah gak tahu nyolong sih. Nyun sewu, oleh karena kita melihat makhluknya itulah maka jatuhnya iman kita pada makhluk. Jangankan perkara yang jelek, perkara yang bagus mawon Anda tidak akan pernah hatimu merasakan Allahnya yang mendatangkan perilaku itu. Nggak mungkin. Nek cara konteks ilmu jenengan bisa mengatakan oh iya iku sangka Gusti, tapi ketika dihadapkan bukti praktek gak iso bos. Ati iku sangka Allah gak iso. Sik munyer-munyer iman kita itu menuduh yo makhluk iku yang agawe. Sapa sing mami? Yaitu tadi Cak Badrun. Lha si Cak Badrun. Ketika saat Cak Badrun ngimami ati sampean gak iso, nggak bisa untuk ruhaniyah itu tembus menyang Allahnya, nggak bisa. Walaupun secara konteks ilmu sampean sudah paham kalau ubudiyah kabeh parane sangka Gusti, mesti ati iki sik kehijaban Cak Badrun, menutupi badrune. Apa maneh perkara elek, wong perkara sing apik ubudiyah ibadah aja waktu kejadian nggak bisa jenengan tembus Allahnya iman. Nek cara konteks ilmu kula kinten saya kira semuanya paham kalau semua datangnya dari Allah. Cuman ketika pembuktian praktek untuk wa amilus sholihah inilah, kalau tidak betul-betul Anda itu sudah masuk di dalam bahrut tauhid, nggak bisa tembus. Mboten saged wis ta. Ayo pengalaman sing biyen-biyen lho Pak, ayo pengalaman kita sendiri masing-masing. Nggak bisa, nggak usah kita ngomong orang, ngomong diri kita sendiri. Ya seperti itu. Cara konteks ilmu paham nek ibadah apik tekoni sangka Gusti. Tapi ketika saat pembuktian praktek si merasa aku nih hamba yang melakukan. Nggih Pak, leres kabeh sangka Gusti Allah. Lah menawi elek ya aja dilihat dari segi makhluke, lihatlah dari sisi zatnya atau hidupnya di situ yang berkuasa. Pasti akan kita mengatakan dari Allah. Nggih, ada lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, saya mau tanya. Saya punya 4 orang anak, yang 3 perempuan, yang 1 laki-laki. Orang Jawa bilang kalau anak laki-laki itu katanya kalau orang tuanya meninggal, mendem jero mikul dhuwur. Dan yang saya tanyakan, anak saya yang laki-laki ini sholatnya bolong-bolong. Terus saya sebagai seorang ibu, saya harus bagaimana dan amalan apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini sampean gawe dasar dulu, Bu. Ayat yang mana? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Iki sampean damel dasar dulu dalam hati. Sesungguhnya kita makhluk itu tidak bisa menolong makhluk, nggak bisa. Iki sampean camkan dulu dalam hati sebelum secara syariat hukum kita laksanakan. Camkan dulu dalam hati kalau kita makhluk itu tidak bisa memberikan petunjuk. Yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah. Udah, iki kecok dulu yang rapet. Habis itu sekarang kita bicara syariat. Kita sebagai orang tua itu dituntut oleh Allah lewat ku anfusakum wa ahlikum naro, untuk bisa menjaga keluarga dari siksa api neraka. Berarti secara syariat, jikalau ada anak yang melanggar aturan, meninggalkan perintah, wajib secara syariat kita sebagai orang tua untuk mengingatkan. Entah maksud mengingatkan itu jumlahnya berapa kali. Dalam bahasa syariah kita itu ada nominasi hanya 3 kali. Pertama, kok Yosik nggak mau, diingatkan lagi. Kedua, masih malah nemen, diingatkan lagi. Ketiga, kalau sudah diingatkan ya sudah. Berarti kita di akhirat lepas dari tanggung jawab. Tapi kita sebagai orang tua nggak mungkin hanya 3 kali, nggak mungkin. Mesti sampai kapanpun diingatkan. Wis. Terus amaliyah apa yang menjadikan anak itu bisa mendapatkan petunjuk? Biar tidak seperti itu alias sadar lagi itu dah. Iki ngomong syariat. Berarti upaya ikhtiar jenengan. Apapun bentuk ikhtiar jenengan. Memohon kepada Allah supaya disadarkan anak. Oke, secara syariat apa yang bisa kau baca sebagai kendaraanmu untuk ke Allah? Memohon supaya disadarkan. Lakukan secara syariat. Tetapi Anda harus gecokan dalil yang di depan tadi. Bahwasanya kita manusia, makhluk, disebut makhluk, tidak akan pernah bisa menolong makhluk lain sekalipun itu anak kita. Berarti orang dekat kita termasuk anak. Man ahbabta, orang yang kau cintai, berarti orang yang dekat. Muhammad kau tidak bisa memberikan petunjuk. Artinya segala apa yang muncul pada diri jenengan, pertama berupa mengingatkan 1-3 kali, bahkan jenengan berdoa pada Allah, lepaskan keakuan jenengan. Dalam hal terose katanya syariat ikhtiar tadi loh Pak Bungi. Manakala itu terjadi, lepaskan keakuan sampean yang berafal atau yang lakoni.
Kalau itu sudah lepas, maka yang muncul dalam hati sampean keakuannya Allah. Itu yang benar, yang harus kita lakukan. Sehingga sinkronlah antara hukum syariat dan hukum hakikat. Lah mengki kok gak sadar-sadar Gus, wa aslimu lahu. Terakhir jenengan Gusti serah kula dateng jenengan. Sampeyan cetak dadi lentu monggo, dadi begedel ya monggo. Namanya singkong boleh sampeyan dadekno gethuk. Silahkan sampeyan dadekno undi-undi. Silahkan, terserah Gusti manut. Terakhir berarti jenengan diem sudah. Itulah apa yang telah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini tentang khusus bimbingan tauhid. Mudah-mudahan menjadi ilmu ingkang manfaah, barokah terhadap kita lan anak putu kita ila yaumiddin. Syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosid atau Guson, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru. Beliau beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Glonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam tradisional dengan pendekatan modern. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau juga menekankan pentingnya belajar Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah tetapi juga batiniah. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita ambil hikmah dan manfaat, sehingga membawa keberkahan di dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.